Pernahkah Anda membayangkan bagaimana Yesus dan para muridnya bisa melayani dari satu kota ke kota lain, dari desa ke desa, tanpa terikat pada pekerjaan tetap atau sumber penghasilan pribadi? Siapa yang membiayai kebutuhan mereka sehari-hari? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda, para perempuan. Ya, Alkitab mencatat ada sekelompok perempuan yang dipakai Tuhan untuk menopang pelayanan Yesus secara nyata. Siapa sajakah mereka? Inilah dia fakta Alkitab. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Huza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 2-3. Ayat ini membuka mata kita. Di balik pelayanan Yesus yang penuh mujizat, ada tangan-tangan yang bekerja dalam diam, para perempuan yang mengeluarkan hartanya untuk menopang Injil. Mereka bukan pengkhotbah di mimbar, bukan juga rasul yang keliling memberitakan Injil, tetapi tanpa dukungan mereka, pelayanan Yesus bisa saja terhambat secara logistik. Berkorban harta untuk penginjilan. Dalam kisah ini, Maria Magdalena disebut pertama. Ia pernah dikuasai oleh 7 roh jahat, Lukas 8 ayat 2, namun Yesus melepaskannya. Pengalaman dilepaskan dari belenggu membuat Maria memilih untuk mengabdi penuh. Ia bukan hanya menjadi saksi kebangkitan, Yohanes 20 ayat 1-18, tetapi juga seorang penyokong pelayanan. Dalam hal ini kita melihat bahwa orang yang sudah mengalami pemulihan sejati akan terdorong untuk memberi. Maria tidak memberi karena ia kaya, tetapi karena ia tahu hidupnya telah diselamatkan. Berikutnya ada Yohana, istri Huza seorang bendahara Herodes. Dari latar belakangnya, kita tahu ia berasal dari kalangan elit dengan akses ekonomi yang mapan. Alkitab mencatat bahwa ia menggunakan kekayaannya untuk melayani Yesus. Ini menunjukkan bahwa Injil menembus semua kalangan, bahkan sampai istana. Bayangkan, seorang perempuan dari lingkaran kekuasaan Herodes mendukung Yesus yang justru ditentang oleh banyak pemimpin Yahudi. Tuhan bisa memakai posisi dan harta kita untuk tujuan mulia. Yohana tidak tinggal diam, ia rela menjadi saluran berkat di tempat strategis. Lalu ada juga wanita bernama Susana. Tidak banyak detail tentang Susana, tetapi namanya disebut di antara orang-orang penting yang menopang pelayanan. Selain itu, Lukas mencatat banyak perempuan lain yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Mungkin mereka tidak terkenal, tidak banyak disebut, bahkan tidak ada yang tahu siapa saja mereka. Tetapi Tuhan menghargai setiap dukungan, baik besar maupun kecil. Memberi untuk pelayanan bukan soal popularitas, tetapi soal ketaatan. Nama kita mungkin tidak dikenal dunia, tapi Tuhan tidak pernah melupakan persembahan yang kita bawa dengan hati tulus. Donatur dalam pelayanan, bukan sekedar uang. Ketika mendengar kata donatur, banyak orang langsung memikirkan soal uang. Padahal, dukungan dalam pelayanan jauh lebih luas dari sekedar materi. Alkitab mencatat bahwa dukungan dapat berupa harta benda untuk memenuhi kebutuhan hamba Tuhan, menyediakan alat pelayanan, atau membiayai misi. Dukungan juga bisa hadir dalam bentuk tempat, seperti rumah Lydia yang dibukakan untuk para rasul dan kemudian menjadi pusat pertemuan jemaat. Kisah Para Rasul 16 ayat 14-15 dan ayat 40. Ada pula mereka yang melayani dengan waktu dan tenaga, seperti Marta yang menerima Yesus di rumahnya dan melayani dengan sungguh hati. Lukas 10 ayat 38. Bahkan doa dan kesaksian juga merupakan bentuk donasi yang tak ternilai, seperti yang dilakukan perempuan Samaria, di mana melalui kesaksiannya, satu kota datang untuk mendengar Injil. Yohanes 4 ayat 39. Yesus sendiri mengingatkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Itu berarti memberi bagi pelayanan bukanlah sekedar aksi sosial, melainkan wujud kasih dan penyerahan hati kita kepada Tuhan. Donatur menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Satu hal yang luar biasa, para perempuan ini bukan sekedar donatur biasa. Mereka ikut ambil bagian dalam sejarah keselamatan. Karena dukungan mereka, Injil diberitakan lebih luas, lebih banyak orang dijangkau, dan kerajaan Allah nyata di bumi.
Hari ini pun, setiap kali kita memberi untuk mendukung pelayanan, kita sedang menulis bagian dalam sejarah rohani. Kita mungkin tidak berkhotbah seperti Paulus atau melakukan mujizat seperti Petrus, tetapi lewat dukungan kita, Injil terus bergerak maju. Kisah Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan perempuan lainnya mengingatkan kita bahwa pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang yang rela mendukung. Tanpa mereka, pelayanan Yesus mungkin tidak tercatat dengan cara yang sama. Hari ini, Tuhan masih mencari orang-orang yang mau dipakai menjadi saluran berkat. Entah lewat harta, waktu, tenaga, atau doa, dan setiap dukungan sangat berarti bagi kerajaan Allah. Jangan pernah menganggap kecil kontribusi Anda. Bisa jadi, lewat dukungan Anda, ada jiwa yang diselamatkan, ada keluarga yang dipulihkan, dan ada bangsa yang dijangkau oleh Injil. Anda butuh didoakan? CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Anda. Mari hubungi layanan doa CBN di nomor 082215002424. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.